Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Ali Al-Murtado. Saya berada di kelas 2B Prodi Hukum, yaitu evaluasi ataupun hukum keluarga. Di sini saya akan sedikit memaparkan ataupun mempresentasikan mengenai materi pertama sampai materi ketujuh, yaitu mata kuliah Politik Hukum Islam. Nah, yang pertama itu mengenai konsep dasar politik hukum. Nah, untuk definisi hukum sendiri itu, hukum ini berasal dari Belanda yang yang dapat diartikan sebagai polis ataupun suatu kebijakan. Nah, definisi dari suatu kebijakan ini dapat diartikan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu suatu asas, yang kedua suatu konsep, lalu yang ketiga yaitu sesuatu yang secara garis besar. Sedangkan menurut Tuku Muhammad Rodi, yaitu kebijakan penyelenggara negara. Lalu yang selanjutnya mengenai ruang lingkup. Ruang lingkup politik hukum ini, yang pertama yaitu nilai dan aspirasi. Lalu yang kedua perumusan aspirasi. Nah, lalu yang selanjutnya materi kedua yaitu mengenai relasi politik dan hukum. Nah, relasi politik hukum ini mencakup beberapa pendapat. Itu yang pertama pendapat oleh John Austin, yaitu pendapatnya yaitu yang pertama, law is command of the law, di mana hukum ini tergantung oleh para penguasa ataupun para pembuatnya, gitu. Jadi ketika suatu hukum ini tuh tergantung pada pembuatnya, pada atasannya, gitu. Lalu yang kedua, menurut Daniel Lev, yaitu politik dominant law. Dia mengatakan bahwa seolah-olah hukum itu di bawah struktur dinasti politik. Itu. Lalu yang kedua ada keseimbangan politik. Nah, keseimbangan politik ini dapat didefinisikan bahwa politik itu harus seimbang dengan produk hukum. Ketika produk hukum tidak seimbang dengan politik hukum, maka akan kacau seperti itu secara garis besarnya. Lalu yang selanjutnya definisi kekuasaan. Nah, kekuasaan ini yaitu lebih mengikuti selanjutnya materi yang ketiga mengenai sejarah politik hukum. Nah, sejarah politik hukum ini sudah lahir pada abad 19 di Eropa, itu pada zaman Yunani kuno. Nah, sejarahnya pun terbagi dua. Yang pertama itu salah satu pencetusnya adalah VA, gitu, yaitu secara sejarah secara implisit menurut VA, gitu. Yang pertama itu generasi baru. Lalu yang kedua ada Artek pada tahun 1961. Lalu yang ketiga pada zaman Belly Freud, yaitu pada tahun 1953. Nah ini tuh melahirkan hukum secara ius constitutum dan ius contideum, gitu. Lalu yang selanjutnya Lemaire pada tahun 1952. Nah, lalu yang selanjutnya yaitu Supomo. Supomo ini jadi konsep hukumnya itu terlahir pada 1947, yaitu pembahasannya mengenai soal-soal politik hukum dalam pembangunan. Yang selanjutnya materi mengenai politik hukum Islam. Nah, politik hukum Islam ini didefinisikan oleh salah satu ulama, yaitu yang bernama Ibnu Taimiyah. Beliau adalah seorang ulama yang karismatik terhadap politik hukum Islam ini, sehingga beliau menamakannya sebagai siasah syariah, yaitu politik hukum Islam. Lalu berlanjut pada selanjutnya yaitu mengenai prinsip
prinsip hukum Islam. Yang pertama yaitu tauhid, mengesahkan Allah. Lalu yang kedua keadilan, yaitu kesamarataan. Lalu yang ketiga amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu melakukan sesuatu yang baik lalu menghindari ataupun tidak melakukan sesuatu kejelekan itu. Lalu yang keempat kemerdekaan ataupun memerdekakan orang yang memerdekakan budak gitu. Yaitu ketika hak-haknya dirampas, tidak bisa, kita sama-sama manusia, kita punya hak gitu kan. Jadi dimerdekakan lah. Pada materi selanjutnya mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum pertama. Nah, yang pertama itu bersifat fakultatif, yaitu hukum yang mengatur, di mana kita itu diatur oleh peraturan untuk menaati peraturan itu sendiri gitu. Dan ketika kita melanggarnya, ya kita mau tidak mau, baik tidak itu harus menerima sanksi atas perlakuan ataupun perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Nah, contohnya itu ketika kita sebagai mahasiswa diatur oleh peraturan universitas gitu, harus bayar UKT. Terus ketika kita belajar tidak boleh memakai kaos oblong saja, terus rambut tidak boleh gondrong gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh hukum yang bersifat fakultatif. Nah, lalu yang kedua hukum secara imperatif, yaitu hukum yang sifatnya itu memaksa. Contohnya hukum pidana. Ketika kita membunuh, kita mencuri, merampok, menipu, memerkosa, ataupun itu apapun itu yang melanggar hukum, ya mau nggak mau kita harus menjalankan sanksi, yaitu yaitu dengan hukuman secara pidana. Lalu selanjutnya materi mengenai sifat hukum sebagai objek kajian politik hukum kedua, yaitu melanjutkan materi kemarin. Yang pertama hukum secara progresif. Nah, di mana hukum secara progresif ini lebih mengedepankan yaitu membangun negara dengan hati nurani dan mengedepankan kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di mana dalam hukum ini yaitu lebih mendengarkan aspirasi yang menjadi keluh kesah masyarakat. Nah, lalu oleh pemerintah dipertimbangkan dan yang baiknya itu dijadikan sebagai suatu hukum ataupun suatu kebijakan gitu. Lalu yang kedua mengenai otonom. Nah, otonom ini yaitu keabsahan berdasarkan prosedur yang benar. Lalu yang kedua dibuatnya pun secara teliti dan mendalam gitu, secara spesifik. Lalu yang ketiga diskresinya pun dibatasi gitu. Nah, lalu yang selanjutnya hukum secara responsif. Yang pertama di bawah asas hukum. Lalu yang kedua keadilannya pun yang substansif. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya mengenai mata kuliah politik hukum Islam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.